Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Ardan dari Sastra Jepang 2B. Dalam video ini saya mengerjakan tugas akhir dari dosen saya, Pak Abdullah Zaki, yaitu mengenai masalah dalam pengasuhan anak. Dalam masalah pengasuhan anak ini hanya ada 2 pertanyaan yang saya masukkan karena menurut saya sendiri dari 2 pertanyaan ini jawabannya itu sudah menjawab masalah uh, menjawab tentang masalah-masalah yang lainnya. Nah, uh, dalam masalah pengasuhan anak ini saya mendapat jawaban dari video-video yang beliau berikan. Dan ini Masya Allah saya juga dapat buku dari beliau, yaitu Jurus Rahasia Mendidik Anak Berkarakter. Masya Allah sekali nih bukunya. Menurut saya memang bukunya sangat bermanfaat. Nah, judul pembukanya yaitu Orang Tuanya yang Harus Pinter Biar Enggak Dipinteri Anaknya dan Bisa Ngedidik Jadi Anak Pintar. Nah, Masya Allah sekali. Nah, untuk pertanyaannya itu sendiri, mengapa anak sulit sekali nurut kepada orang tua? Nah, selanjutnya kecemburuan adik dan kakak. Nah, cukup 2 pertanyaan saja, karena menurut saya jawabannya juga sudah sangat lengkap dari 2 pertanyaan tersebut. Pertama, mengapa anak sulit sekali nurut kepada orang tua? Nah, kebanyakan kita, ya saya sendiri mengalami di lingkungan saya sendiri, bahwa adik-adik saya ini sulit sekali untuk nurut kepada orang tuanya. Nah, jawaban dari masalah tersebut, kadang kita kan sebagai orang tua, saya melihat orang tua saya sendiri sudah cukup susah payah mendidik anak, tetapi meskipun begitu kadang anak masih saja sulit begitu. Nah, yang saya dapat dari video-video yang Pak Zaki share ke saya dan dari buku yang beliau berikan kepada saya, ada 7 jurus dalam mendidik anak tersebut. Yang pertama ada jurus 1 yaitu senjata rahasia, yaitu mendoakan anak. Ada jurus 2 yaitu tangki cinta. Ada jurus 3 yaitu pikiran manusia. Ada jurus 4 anakku dan anakmu beda. Ada jurus 5 yaitu tungku mental. Ada jurus 6 bintang harian. Dan ada jurus 7 belajar dari Mr. Lukman. Nah, mengapa anak sulit sekali nurut kepada orang tua? Solusinya kita bisa segalanya, dari segala masalah hal yang berkaitan dengan anak ini. Memang jurus pertama ini yang paling krusial. Jika tidak dilaksanakan, menurut saya juga, maka jurus-jurus yang lain tidak optimal begitu. Nah, jurus pertama yaitu mendoakan anak. Sudah selayaknya kita mendoakan anak. Ingin anak sukses, kita percayakan kepada Yang Maha Kuasa, karena anak sendiri itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha yaitu mendidik anak, mengayomi, mengajarkan hal-hal baik kepada anak. Nah, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah segalanya bisa terwujud. Dan kadang mengapa anak sulit sekali nurut kepada orang tua, mungkin karena kitanya ataupun orang tua kita sebagai orang tua itu kurang memberikan perhatian. Maka diperlukannya jurus kedua yaitu tangki cinta. Beri anak cinta kita, perhatian kita. Kadang karena dalam mengurus anak itu perlu fokus. Mungkin ada kalanya kita menyuruh anak atau ngobrol dengan anak sambil kitanya bermain gadget, dan anak itu sendiri sebenarnya paham bahwa dia merasa bahwa dia itu tidak mendapatkan perhatian penuh dari kita karena kita berbicara misalnya sambil main gadget, tidak menatap langsung dianya begitu.
Dan mungkin juga karena kebiasaan kita sebagai orang tua memberikan gadget kepada anak sebagai, katakanlah sebagai penenang gitu, sebagai anak tuh biar biar tidak berisik atau apalah, biar ada perhatian ke tempat lain. Nah, sebenarnya sangat tidak disarankan bahwa untuk usia dini itu anak itu sudah dikenalkan dengan gadget. Yang jurus ketiga, pikiran manusia. Kita harus bisa menyesuaikan terhadap anak tersebut, yaitu kita harus mengetahui pemikiran anak tersebut, kita harus paham bagaimana dengan anak tersebut. Dan ada jurus keempat, anakku dan anakmu beda. Nah, ini juga nih yang lumayan ngena di hati anak, yaitu kadang kita membandingkan dengan anak lain, kadang bahwa ketika dia berbuat salah ataupun kenakalan, kadang kita sering membandingkan dengan teman-temannya tersebut. Kadang, kok kamu nggak kayak dia, bisa nggak jadi anak baik gitu, jangan nakal kayak si ini tuh, lihat tuh si itu tidak nakal. Nah, bisa jadi karena begitu. Nah, ada jurus keenam mengenai bintang harian. Nah, jika anak dirasa kurang berprestasi atau kurang nurut, mungkin sama seperti orang dewasa, kadang kalanya butuh motivasi gitu. Nah, dari jurus keenam ini yang saya pelajari adanya reward and punishment. Jadi kayak misal kita udah melakukan perjanjian dengan anak, misal, nak kamu nanti ranking 1, ayah ajak renang, ayah ajak kesini kesana gitu. Nah, anak juga sama seperti layaknya orang dewasa. Orang dewasa juga karena senang kan, misalnya ketika kita mendapatkan pencapaian sesuatu, kita dapat rewardnya dari hasil yang kita usahakan tersebut. Tungku mental, jurus kelima. Perlunya kita mengetahui bahwa mengenai mental anak tersebut. Misalnya dia tidak bisa langsung kita marahi begitu saja, atau dia akan merasa bahwa orang tua kita ini tidak menyayangi kita. Jadi tidak disarankan bahwa ketika anak melakukan kesalahan itu langsung kita marahi, apalagi sambil teriak-teriak. Itu sangat tidak baik buat kesehatan mental anak. Ada jurus ketujuh, kita belajar dari Mr. Lukman. Yang saya dapat ini dari buku yang saya pelajari dari Pak Abdul Razak ini, Masya Allah banget ini. Ada beberapa pelajaran juga. Nah, belajar dari Mr. Lukman. Pada zaman sebelum kerasulan Nabi Daud alaihissalam, hiduplah seorang hamba soleh bernama Lukman al-Hakim. Ia bukanlah nabi maupun raja, melainkan hanyalah seorang pengembala yang dimerdekakan oleh majikannya. Pada zaman itu beliau dikenal sebagai seorang ahli hikmah karena kata-kata bijak yang selalu disampaikannya. Walaupun Lukman bin Anko bin Sadun bukan seorang nabi atau rasul, namun Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Disebut dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberikan hikmah kepadanya. Atas karunia tersebut, nasihat-nasihat beliau langsung kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an menjadi nama salah satu surah. Di dalam surah Luqman itu diceritakan nasihat-nasihat beliau kepada anaknya, yaitu terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 13 sampai 18. Nah, di sini saya mungkin hanya akan membahas beberapa saja, tidak semua dari yang ayat 13 sampai 18 tersebut. Di dalamnya terdapat hikmah panutan untuk diimplementasikan bagi para orang tua sepanjang zaman. Oleh karena itu, mari kita dalami satu demi satu nasihat yang beliau sampaikan kepada Allah. Yang beliau sampaikan kepada anaknya. Yang pertama yaitu mengenalkan kepada Allah. Wa idza qala Luqmanu
libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, nasihat Luqman kepada anaknya diawali dengan mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menanamkan Allah Subhanahu wa taala di hati akan menjadi sumber bahan bakar yang tidak akan pernah habis. Anak diajak menyelami siapa sebenarnya dirinya, kepada siapa anak harus menyembah, apa yang akan terjadi apabila tidak menyembah Allah. Ada yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Ini salah satu yang terpenting juga kita mengajarkan kepada anak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman, surah Luqman ayat 14. Dari kedua nasihat Luqman setelah bab tauhidan, selanjutnya Luqman menyampaikan tentang berbakti kepada orang tuanya atau birrul walidain. Beliau menceritakan perjuangan seorang ibu dalam mengandung dan membesarkan anaknya. Dengan cerita tersebut, anak menyadari betapa besarnya pengorbanan dan jasa kedua orang tuanya. Semua dilakukan karena besar kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ini. Pertanyaan kedua yang terakhir. Kecemburuan adik kakak. Nah, kadang ada kalanya kita, bahkan saya sendiri mungkin cemburu kepada adik-adik saya. Mengapa rasanya beda didikan orang tua kepada saya dan kepada adik-adik saya. Nah, dari situ yang perlu kita sadari terutama yaitu adalah jurus kelima, tungku mental. Kita sebagai orang tua sudah seharusnya tahu bahwa anak kita ini sifatnya, seluk-beluknya juga seperti apa. Nah, yang saya sadari dari masalah ini, saya menyadari bahwa orang tua saya mungkin percaya kepada saya bahwa saya ini sedari kecil mungkin sudah, katakanlah sudah tumbuh, yaitu bisa memiliki sifat yang mudah diatur mungkin. Tidak seperti adik-adik saya, bisa jadi seperti itu. Orang tua saya memahami saya seperti apa, dan saya pun sekarang memang menyadari bahwa sudah selayaknya begitu, jadi tidak aneh, maksudnya tidak ada kecemburuan lagi kepada adik-adik saya. Nah, ini perlunya jadi orang tua memahami anaknya itu seperti apa. Nah, dari jurus kelima tersebut, tungku mental, karena kita sudah mengetahui sifat anak itu seperti apa, nah kita jadi harus menjurus ke jurus yang kedua. Tidak malah jurus pertama seharusnya, yaitu kita mendoakan anak. Ya Allah, misalnya, jadikanlah anakku ini anak yang berbakti, anak yang paham akan situasi begitu, anak yang sadar akan keadaan sekitarnya, menjadi anak yang peka begitu. Nah, lalu kita menjurus ke jurus yang kedua, pentingnya mengisi tangki cinta anak-anak kita begitu. Kita beri dia perhatian lebih mungkin, misalnya karena mungkin anak tersebut memang butuh perhatian yang lebih dibandingkan anak-anak kita yang lain seperti itu. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing, ilmu yang saya dapat dari video dan buku yang Pak Abdul Zaki berikan ini. Semoga video ini ada manfaatnya.
Eh, Kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di video ini, saya sangat mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.